Anak mudanya dari dulu siap, bos. Dari dulu siap. Masalahnya pemerintahnya siap nggak? Itu kan problemnya sebenarnya. Jangan selalu anak mudanya dibilang pemerintahnya siap nggak? Percaya atau nggak? Ngasih kesempatan atau nggak? Ngebuka lapangan pekerjaan atau nggak? Ngefasilitasin atau nggak? Ngasih insentif atau nggak? Sementara kita melihat para anak muda yang sibuk untuk melamar kerja sampai berdesak-desakan. Bahkan kemarin itu sempat viral ya, ada seorang wanita yang sampai jatuh ke siring gegara mengantri untuk melamar kerja. Kan miris sekali guys. Saya udah ketemu, Pak. Akhirnya saya udah ketemu, Pak. Toto Heru 80, tetap semangat Mas Gibran. Terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan hiraukan barisan sakit hati. Nah, barisan sakit hati. Terus mencari celah untuk mengacaukan republik ini. Mengenai video monolog Gibran yang membahas soal bonus demografi langsung ditanggapi oleh Bung Ferry Irwandi, yang dimana beliau juga membuat video percis sama, tapi bedanya beliau tidak membaca alias ngalir saja gitu ya dengan kemampuannya. Nah, ini dibandingkan oleh netizen, terlihat sangat gapnya itu sangat tinggi sekali, bak langit dan bumi. Di mana kita melihat ya kemampuan dari Ferry Irwandi yang sepertinya sudah sangat berpengalaman dan memang mempunyai ilmu untuk berbicara. Bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka yang dimana justru banyak sekali komentar negatif dari rakyat Indonesia. Begitupun banyak sekali dislike-nya. Ini menandakan apa guys? Yaitu tadi perjalanan Gibran menuju menjadi wapres itu tidak biasa. Nah itu berefek sampai hari ini. Kalau kata Ferry Irwandi, bonus demografi itu adalah tools, alat untuk negara menuju Indonesia emas. Lalu sekarang pertanyaannya, dengan cara apa negara untuk menuju ke Indonesia emas menggunakan bonus demografi? Sementara kita melihat para anak muda yang sibuk untuk melamar kerja sampai berdesak-desakan. Bahkan kemarin itu sempat viral ya, ada seorang wanita yang sampai jatuh ke siring gegara mengantri untuk melamar kerja. Kan miris sekali guys. Apalagi wapres kita menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Dan hari ini belum juga terrealisasikan. Dan ini tentunya akan tetap ditagih oleh rakyat Indonesia. Oke teman-teman semua, coba kita lihat ya cuplikan dari Ferry Irwandi dan juga tanggapan dari netizen. Gua sih jadi agak kasihan juga nih sama wapres kita. Kita lihat videonya. Mungkin teman-teman semua ya udah memahami nih arti bonus demografi, ya kan? Tapi gue harus ngejelasin ke teman-teman kalau bonus demografi itu bukan outcome atau output, tapi tools. Itu alat, itu kendaraan. Kendaraan yang mengantarkan Indonesia menuju mimpinya. Indonesia yang sekarang itu negara berkembang, bermimpi menjadi negara maju. Dan karena kita punya bonus demografi, maka mimpi itu terlihat nyata gitu dan bisa diraih gitu, ya kan? Nah itulah kenapa bonus demografi tadi memang harus diupayakan sebaik mungkin. Karena inilah kendaraan kita menuju status negara maju tersebut. Anak mudanya dari dulu siap, bos. Dari dulu siap. Masalahnya pemerintahnya siap nggak? Itu kan problemnya sebenarnya. Jangan selalu anak mudanya dibilang pemerintahnya siap nggak? Percaya atau nggak? Ngasih kesempatan atau nggak? Ngebuka lapangan pekerjaan atau nggak? Ngefasilitasin atau nggak? Ngasih insentif atau nggak? Atau seenggaknya gak usah jauh-jauh, ngeprioritasin atau nggak? Yang bisa kita lihat sekarang, susunan kabinet deh. Ada banyak anak muda memang di kabinet Indonesia sekarang gitu yang dikasih kepercayaan berlebih. Tapi berapa banyak dari anak muda itu yang benar-benar mendapatkan jabatan dan kepercayaan itu based on prestasi dan sumbangsi yang udah dia kasih ke republik ini. Bukan berdasarkan dia dari keluarga mana, dia dari partai mana, dia tim ses mana. You name it. Ada. Tapi seberapa banyak? Itu aja udah tergambar gimana fokus pemerintah ke bonus demografi yang selalu digembar-gemborkan ini. Itu aja sudah tergambar gimana prioritas pemerintah saat ini. Dan dari situ aja udah terlihat sebenarnya yang bermasalah itu di mananya, di anak mudanya kah atau sistemnya kah? Nah ini yang jadi PR kita bersama. Yang dibahas bukan bonus punya bapak mantan presiden. Bukan juga bonus punya paman Hakim MK. Tapi dislike-nya banyak banget. Apa karena yang ngomong Mas Gibran, anaknya mantan presiden? Gak tahu sih. Publik masih ramein soal MK dan jalur jadi wapres. Tapi coba deh, apa udah nonton sampai habis? Atau cuma lihat wajahnya, langsung skip? Padahal yang dibahas itu bonus demografi. Isu besar, isu serius, soal generasi muda, soal ekonomi,
soal masa depan kita semua. Kalau cuman karena nggak suka orangnya, lalu isinya diabaikan. Padahal cuma diingetin bonus demografi itu kayak musim panen. Kalau disiapin sekarang, hasilnya luar biasa. Tapi kalau dibiarkan, yang tumbuh bukan kemajuan, tapi masalah. Apa persamaan Gibran Beler dengan pelaku pelecehan seksual? Keduanya sama-sama tidak sadar telah meninggalkan trauma yang begitu dalam pada korbannya. Ya, kita semua rakyat adalah korban dari pelecehan konstitusi dan juga intelektual seorang Wapres Gibran. Laiknya korban pelecehan, kita dipaksa menonton pelaku utama tengah ceramah tentang bonus demografi yang ia kangkangi melalui bapaknya, Mulyono. Gibran sama halnya seperti bandar narkoba yang memberikan seminar bahaya zat adiktif. Tapi ia tetap saja statue, tak menghiraukan goresan luka yang telah ia ciptakan untuk generasi muda. Anda tidak pantas berbicara keresahan anak muda hari ini yang sedang terseok-seok berjuang di atas kakinya sendiri. Keberadaan Anda menjadi orang nomor 2 di Republik ini akan tertulis sebagai catatan kelam pasca kemerdekaan. Cukup Anda menista martabat generasi muda. Jangan kau curi penderitaan kami untuk mendempul mata sayumu. Waduh, masa Mas Ferry Irwandi ngikutin konsep video Mas Wapres kita sih? Udah gitu bilangnya, udahlah ntar kita bikin video, nggak usah pakai prompter, nggak usah pakai editan teks, nggak usah pakai soundtrack. Ngeledekin banget. Mana yang dibahas sama lagi kayak apa yang Mas Wapres bahas. Emang ada pembahasan lain? Mana Mas Ferry juga nanyain gimana nih kontribusi pemerintah untuk menyiapkan 2030 dan bonus demografi yang ada di 2045. Mana Mas Ferry juga bilang kalau pemerintahan sekarang akan menentukan bagaimana 2030 nanti. Ayo dong Mas Wapres, bikin dong pernyataan bagaimana langkah pemerintah untuk menyiapkan Indonesia di 2030 dan mempersiapkan untuk 2045 nanti. Mas Wapres kan orang nomor 2 di Indonesia nih. Tentu dong punya kemampuan untuk menjabarkan bagaimana tugas pemerintah mempersiapkan bonus demografi nanti. Jangan mau kalah Mas Wapres sama masyarakat sipil. Ayo bikin video pernyataan dan penjabaran yang lebih jelas dari apa yang Mas Ferry buat. Udahlah weh, jangan lagi menghujat beliau. Jangan lagi membuli beliau. Setidaknya beliau itu masih wakil presiden kita. Wakil presiden kebanggaan kita loh itu. Suka nggak suka, dia itu gambaran masa depan kita. Dia itu bakal menjadi calon pemimpin bangsa ini. Dan gue yakin, gue percaya kalau beliau mampu membawa bangsa ini dikenal oleh bangsa-bangsa lain sebagai apa? Sebagai bangsa yang bodoh. Stop, dislike, dan ngebully Mas Wapres kita. Mas Wapres jangan pernah berhenti membuat video-video brilian yang menggugah semangat. Jangan dengerin haters karena mereka tuh nggak paham, mereka tuh nggak ngerti. Pertama, ini tuh hoax. Saya nggak lihat kau udah dislike. Motor, iya diam kau motor. Saya nggak lihat ada dislike. Itu semua hoax, itu tuh fake news. Jangan percaya sama website https://hemvi.com dislike viewer yang bilang kalau like-nya sekarang 5.000 like dan 70.000 dislike. Rasionya sekitar 1:12. Itu tuh bohong, itu tuh hoax. Karena isi videonya tuh benar. Haters will be haters. Albertus Yeri 1703. Konsepnya sama kayak Ferry Irwandi. Ferry Irwandi harusnya berterima kasih bahwa the glorious Wapres, our glorious Wapres King telah mengambil dia sebagai contoh. Jadi jangan dengerin Pak. Kalau kata Young Lex Pak Wapres, the haters I still shining bright. Kita dengerin 5.000 orang like dan komen-komennya yang bagus. Dari 28.000 orang yang komentar, saya lihat kok ada komentar-komentar bagus. Saya lihat. Saya berjam-jam cari, saya ketemu. Kita fokus yang ke positif-positif saja. Contoh dari Atoib Nuhasan 4661. Jujur nonton video Mas Wapres ini inspiratif banget buat saya pribadi. Saya orangnya pemalu. Tapi setelah lihat sosok Mas Wapres, saya semakin yakin bahwa ada lo orang yang sama sekali udah gak punya rasa. Next. Lukman-Q1G. Luar biasa, kita punya Wapres yang smart, open-minded, wawasan luas, berdedikasi tinggi. Wapres kita. Ekonom handal dan kutu buku. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Hatta Jasa. Oke. Pak, fokus kepada yang positif. Kita lupakan yang negatif. Hendy Chandra 8540.
Ini komen udah negatif semua tapi masih teguh. Keren emang punya wapres berkulit tebal. Nah, memang kita lupakan yang negatif, fokus yang ke positif. Nih ada satu lagi nih. 58 hours later. Saya udah ketemu Pak. Akhirnya saya udah ketemu Pak. Toto Heru 80, tetap semangat Mas Gibran. Terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan hiraukan barisan sakit hati. Nah, barisan sakit hati. Terus mencari celah untuk mengacaukan republik ini. Saya udah ketemu komentarnya. Tuh, helikopter di atas tuh. Ya, saya harus lihat. Oke, helikopter. Intinya Pak, saya sebagai ketua dari Bersama Gibran Satukan Tujuan, saya helikopter, diam helikopter. Saya demi masuk Wapres ini. Sana Pak, saya akan selalu mendamping Bapak dan saya adalah supporter Bapak nomor 1. Hidup Gibran! Anomali emang, ada orang motivasi kita biar punya ruang tumbuh, tapi dia aja tumbuh dari nepotisme. Sayangnya wapres kita di video tersebut nggak mention soal bonus demografi justru bisa jadi bencana akibat gagalnya kebijakan pemerintah. Gibran nggak salah emang ketika dia mention kita akan ada dalam puncak bonus demografi dan ada ratusan juta penduduk yang ada di usia produktif. Dia nggak salah bagian itu. Yang salah atau tepatnya nggak tahu diri adalah dia lupa dia tuh wapres dan bapaknya mantan presiden yang berkontribusi besar dalam membuat Indonesia itu emas atau justru cemas. Dalam buku The Demographic Dividend dikatakan minimal 4 kebijakan itu harus dipenuhi untuk bonus demografi dimaksimalkan. Pendidikannya bagus, infrastruktur kesehatannya bagus, lapangan pekerjaannya bagus, jaminan sosialnya juga bagus. Kita tahu di Indonesia, kita jauh dari sempurna. Pendidikan kita itu masih di angka 4% sarjananya guys. Dan total pekerja kita itu dominan adalah lulusan SD ke bawah. Dikala Malaysia 75% itu udah sarjana, Korsel 90% udah sarjana, di kita 75% sarjana targetnya 2051. Masih kalah jauh. Dan pemerintahnya malah motong anggaran pendidikan. Pendidikan kita anggarannya masih kalah jauh sama anggaran kepolisian. Gimana coba ceritanya? Infrastruktur kesehatan kita masih buruk. Saat COVID dipertontonkan kita begitu rapuh. Kedua, soal hari tua, wah, janganlah jadi lansia di Indonesia. Jauh dari kata sejahtera dan juga dipenuhi layanannya. Lapangan pekerjaan, 10 juta Gen Z menganggur, dan sekarang PHK di mana-mana. Iya, Jepang dan Korsel memang contoh berhasil. Mereka manfaatin bonus demografi pada tahun 2000-an ke bawah. Sekarang pertumbuhan ekonominya begitu pesat karena bonus demografinya. Tapi ada dampaknya juga. Sekarang Jepang angka lanjut usianya begitu tinggi. Korea Selatan angka orang lahirannya begitu rendah, tapi mereka jauh lebih siap dibanding kita. Jangan lupa lihat contoh gagal juga. Brazil dan Afrika Selatan dianggap gagal manfaatin bonus demografi. Akibat apa? Kebijakan pemerintahnya yang nggak serius, nggak siap, nggak berpihak. Bencana bonus demografi ketika gagal adalah dikala aging population, lebih banyak orang lansia, kita negaranya nggak siap. Bayangin di kondisi Indonesia hari ini, kebijakan infrastruktur kayak gini, banyakannya lansia, kita semua lansia, gue sih nggak siap, sorry. Jangan lupa middle income trap. Sekarang kelas menengah banyak sekali yang jatuh miskin, jutaan jumlahnya. Nah, Mas Gibran, apakah itu semua terjadi karena motivasi anak muda itu kurang? Enggak, itu semua karena kebijakan negara. Bapak Anda dan mungkin keluarga Anda yang lain. Jadi mending Mas Gibran bikin video ulang terus ceritain langkah konkret kebijakan, janjinya apa buat bonus demografi ini. Tapi dari kemarin juga janji nggak pernah ada yang terwujud sih. Sama aja kayak bapaknya, man of contradiction. Males ah. So, ini ada pertanyaan, kalau misalnya kita bicara, apa sih untungnya bicara soal ijazah, toh Pak Jokowi sudah lengser? Betul. Pak Jokowi juga menyampaikan seperti itu kan? Ya, setuju. Memang ini nggak boleh terulang. Saya udah turun, ya. Terima kasih. Okay. Ya gitu. Tapi apa? Ini jangan sampai presiden. Jangan sampai ini terulang lagi. Jangan ya, ini jangan-jangan loh ya. Masih ada yang lain yang juga punya kasus yang sama, yang ijazah SMA-nya nggak jelas, ngakunya S1 di Singapura, S2 di Australia. Tapi ternyata bodong juga. Itu juga nanti akan harus diperiksa dan bertanggung jawab. Kebetulan dia masih berkuasa. Gitu loh. Maksudnya siapa ini? Ya ada lah gitu. Sudah pernah saya pakai kaosnya waktu itu. Fura-fura tidak tahu apa-apa. Alias fufu-fafa. Silakan. Dan kita akan kuliti juga fufu-fafa. Ya. Fufu-fafa akan kita kuliti siap-siap aja. Ya, jangan tidur nyenyak dulu. Ya, setelah ini akan kita kuliti lagi fufu-fafa.
ya ijazahnya dan apanya, data-data apanya. Sebenarnya gampang sekali sih kalau Prabowo Subianto itu menugaskan saya atau yang lain untuk memeriksa itu servernya Kaskus. Ya, walaupun sudah di-delete itu, bisa itu kita korek-korek, kita tambang ya, kita rekonstruksi ulang. Sepanjang cuma berupa data teks, itu sebuah yang termasuk cukup mudah itu ya. Kalau Pak Prabowo Subianto menugaskan saya dan lainnya untuk langsung punya surat kepres gitu untuk memeriksa servernya Kaskus, ya gampang itu Pak Prabowo Subianto, kan?